Selamat berjumpa saudara-saudara di dalam pelajaran Alkitab ini. Kita hari ini mulai dengan session pertama, pasal 1, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau punya Alkitab lengkap itu dalam perjanjian baru ya, kita lihat dari keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul, dan surat yang berikutnya itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan itu pelajaran kita di dalam acara ini. Ini pelajaran dari Studio Pelita Desa. Dan kalau mau kirim surat, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pelajaran ini, bisa kirim surat kepada saya lewat Studio Pelita Desa, dan alamatnya nanti akan ditunjuk di dalam video ini. Nama saya Dixon, Roger Dixon. Saya seorang pendeta yang sudah lama melayani di Indonesia. Saya dari Amerika masuk ke Indonesia tahun 65. Jadi kemudian 2 tahun lalu, tahun 98, saya sama istri pindah kembali ke Amerika Serikat. Tapi sekarang saya datang untuk memberi pelajaran ini. Jadi mohon kalau bahasa saya jadi ngawur sedikit, itu jangan bingung ya, jadi tunggu aja sebentar lagi bisa mengerti lagi. Karena sudah beberapa waktu saya nggak banyak pakai bahasa Indonesia. Dari pengalaman saya di Indonesia, saya di antara lain saya mengajar di STT Cipanas dan pernah di Institut Alkitab Tyrannus dan juga di STT Bandung. Jadi ada sedikit pengalaman untuk di dalam hal itu. Nah, beberapa hal mengenai pelajaran ini. Entah kalau Anda sudah pernah ikut pelajaran Alkitab lewat video, tapi yang penting you mesti ambil Alkitab dulu ya. Ambil Alkitab dan ikut kita, jangan cuma dengar-dengar saja. Tetapi kalau belum bisa baca atau menulis, ya masih bisa ikut, tidak apa-apa. Karena firman Tuhan ini akan kita baca. Ada yang membaca firman Tuhan dan kita membahas bagian-bagian dari firman Tuhan ini. Jadi tentu seluruh kitab Roma kita tidak bisa bahas karena terlalu luas, terlalu banyak ya. Tetapi kita membahas bagian-bagian. Kemudian untuk membaca firman Tuhan dan untuk mengerti firman Tuhan, orang harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau belum percaya, ya bisa mengerti sedikit ya. Tetapi kalau sudah percaya, bisa mengerti jauh lebih banyak. Karena sudah ada Roh Tuhan yang membantu kita. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam pelajaran firman Tuhan ini, bukan saya yang dapat membawa kepandaian kepada saudara karena saya sendiri ya bukan pandai di dalam Alkitab, tetapi Roh Kudus yang mengajar kita. Itu yang penting kita ingat. Kalau lupa itu cuma mau pakai otak saja, banyak yang kita tidak paham. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, kita semua bisa belajar. Lalu yang lain, kita harus berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kalau membuka firman Tuhan atau mau dengar firman Tuhan, itu berdoa dulu di dalam hati, kiranya Roh Kudus membimbing kita. Jadi kita mulai dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami dapat membuka firman Tuhan dan membacanya. Karena ini firman Tuhan untuk kami. Dan Tuhan membimbing kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pertama-tama saya mau tunjuk garis besar dari kitab ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi secara garis besar, kita lihat bahwa surat Roma ini dibagi dalam 3 bagian besar. Dan juga tambah lagi pembukaan dan penutup. Jadi pembukaan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dan kemudian bagian pertama pasal 1 ayat 18 sampai pasal 8 ayat 39. Dan masing-masing bagian saya kasih
judul ya, supaya kita mulai menghafal sedikit mengenai kisah para rasul ini. Lalu bagian kedua pasal 9 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36. Kemudian bagian ketiga pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 13. Dan penutupnya itu pasal 15 ayat 14 sampai dengan pasal 16 ayat 27 ayat terakhir. Nah, di situ Anda bisa lihat bagian-bagian dari surat ini. Jangan berharap dapat mengerti seluruh pasal kitab Roma ini. Sebab itu terlalu berat untuk siapapun, mungkin tidak ada yang mengerti semuanya. Tetapi kita bisa mengerti hal yang penting di dalam surat ini. Jadi saya mau tunjuk beberapa bagian. Dan sebelum kita mulai, kita baca dulu bagian pertama. Ialah dari pembukaan ayat 1 sampai ayat 7 dulu. Ibu Mega akan membantu kita membaca firman. Roma pasal yang pertama ayat yang 1 sampai 17. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa di dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oke, terima kasih banyak. Di situ kita sudah dengar daripada seluruh pembukaan, itu ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya mau tunjuk beberapa hal di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, ini dari Paulus. Ayat pertama, Paulus, hamba kepada Yesus, yang dipanggil menjadi rasul. Jadi Paulus ini adalah nama Saulus, yang dulu orang belum percaya, kemudian menjadi percaya, diberi nama Paulus.
dia katakan bahwa dia seorang hamba. Dan hamba ini di dalam bahasa aslinya adalah kata yang paling kasar untuk seorang hamba. Dia menjadi budak. Jadi orang semacam ini lahir sebagai budak, mati sebagai budak. Seumur hidup dia tidak bisa lepas daripada tuannya. Jadi ini penyerahan Paulus kepada Yesus Kristus. Bahwa dia menjadi budak kepada Yesus Kristus. Apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dan seumur hidup dia kepunyaan Yesus itu. Kemudian dia sebut nama Yesus, Kristus Yesus. Dan Kristus adalah kata yang berarti yang diurapi. Dan di seluruh muka bumi orang-orang Kristen suka ambil kata ini secara literal. Ya, ini sebenarnya bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Inggris, tapi ini bahasa Yunani, bahasa aslinya dalam Alkitab. Tapi kita ambil kata ini dan artinya yang diurapi oleh Tuhan menjadi Mesias, Juru Selamat dunia. Dan Yesus itu nama juga dari orang Yunani untuk Tuhan Yesus. Dia diberi nama ini oleh malaikat, ya mungkin dalam bahasa Ibu Yesus itu sendiri mungkin ucapannya sedikit beda dari kita, tetapi itu tetap artinya sama. Yesus berarti yang menyelamatkan. Dan kemudian istilah rasul itu, masih ayat pertama. Rasul itu berarti orang yang dilantik, ya, orang yang disuruh oleh Tuhan. Jadi arti aslinya itu yang disuruh, itu arti seorang rasul. Dan Paulus merasa disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Di sini kita lihat juga di dalam ayat 3 mengenai anak. Yesus disebut anak karena memang Yesus adalah anak dari Bapa. Kita lihat di sini keberadaan Tuhan sendiri, bahwa Tuhan berperan di dalam hidup kita sebagai Bapa dan juga sebagai anak dan sebagai roh. Di sini kita lihat dalam ayat keempat bahwa menurut roh kekudusan dinyatakan, yaitu Yesus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ya. Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, itu yang dinyatakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara yang mati. Di sini Paulus mulai memberi petunjuk-petunjuk tentang apa yang akan dia bahas di dalam surat ini. Kita lihat bahwa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus tidak menjadi anak Allah. Dia sudah ada anak Allah sebelumnya. Seperti kita lihat di dalam ayat ketiga. Tetapi di dalam ayat keempat ini kita lihat bahwa Yesus dinyatakan anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Itu sebabnya dia terus memberi sedikit dalam pembukaan ayat 8 sampai 9. Dia cerita sedikit kepada mereka bagaimana niatnya untuk mengunjungi mereka dan bagaimana pelayanannya untuk mengabarkan Injil. Dan kemudian dia datang kepada tema dari buku ini. Kita lihat dari ayat 16 dan 17. Ini ayat emas yang dapat kita hafal. Karena ini petunjuk bagaimana tema dari kitab ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, coba lihat gambarnya, 3 salib. Ya. Di dalam 3 salib ini, kita melihat tema ini yang Paulus beri kepada kita. Jadi di dalam 3 salib ini
kita lihat 3 salib yang ada di Golgota. Yesus disalib di Golgota. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan ada penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus, kita lihat pada Tuhan Yesus tidak ada dosa di dalamnya. Tidak ada dosa juga di atasnya. Tetapi orang penjahat ini lain. Mereka punya dosa di dalam hati mereka. Dan juga mereka membawa dosa yang mereka lakukan. Ada dosa di atas mereka. Ada daripada 2 penjahat ini ada perbedaan. Satu yang melihat Tuhan Yesus dan dia menghina, dia mengejek kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus bilang dia anak Allah, Juru Selamat. Dan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Lalu ada satu lagi penjahat yang beda. Di dalam hati Roh Tuhan bekerja dan dia ambil keputusan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku jika Anda atau Tuhan masuk kerajaan. Dan Tuhan berjanji kepada penjahat ini bahwa ia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di dalam gambarnya sesuatu yang terjadi. Dosa di atas orang yang tidak percaya tetap dia tanggung dosa itu. Tetapi dosa di atas orang yang percaya kepada Yesus itu dipindahkan. Yesus menanggung dosa orang itu. Nah, sekarang kita lihat ada orang yang punya dosa di dalamnya dan dosa di atasnya. Itu orang yang tidak percaya. Ada orang yang punya dosa di dalamnya karena dia manusia, tetapi dosa di atasnya dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita lihat Tuhan Yesus yang tadi tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada dosa di atasnya, sekarang ada dosa di atasnya karena dia menanggung dosa orang lain. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Paulus bilang, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah. Dan di sini kita lihat kekuatan Allah berfungsi. Di mana dosa yang ada pada orang itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Dan dia menyelamatkan orang itu. Ini kuasa Tuhan, kekuatan Allah yang bergerak. Di sini kita lihat di dalam kata ini kekuatan Allah berarti kekuatan yang ada pada Allah sebagai sifat dasarnya. Bukan cuma kekuatan untuk dorong ke sini, dorong ke sana. Tetapi satu sifat dasar, satu ciri khas dari Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan Yesus punya. Karena semua yang ada pada Allah itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Dia dapat menyelamatkan kita oleh karena itu. Ini yang membawa kita kepada kebenaran. Lihat dalam ayat 17. Sebab di dalamnya, ialah di dalam Yesus itu, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah. Dan ini tema yang Paulus pakai di dalam Injil ini. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita akan melihat tema itu diulang-ulang oleh Paulus di dalam surat ini. Jadi kita harus perhatikan perkataan kebenaran. Dan nanti kita akan belajar banyak mengenai perkataan itu. Sekarang kita akan masuk bagian pertama, karena ini tadi pembukaan. Tapi kalau masih ingat garis besar, bagian pertama kita mulai dari pasal ini. Dan kita baca dari ayat 18 sampai ayat 28. Dan saya minta Ibu Mega baca lagi. Sampai 28, demikian firman Tuhan. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia.
Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, yaitu burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikirannya yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, terima kasih atas pembacaan firman itu. Di sini kita melihat beberapa hal yang mungkin ya sudah biasa untuk saudara-saudara melihat di sekitarnya, di sekitar kita memang ada orang-orang semacam ini. Walaupun itu sangat jijik bagi kita, kita mesti mengaku bahwa ada manusia yang seperti ini. Dan ini yang digambarkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa di dalam pandangan Tuhan kita pun begitu kalau belum disucikan oleh Tuhan. Contohnya seperti saya bilang tadi, saya 2 tahun belakang ini saya melayani di Amerika Serikat. Istri saya dan saya melayani gereja, ada beberapa jemaat, dan di situ ada orang yang minta counseling sama ibu, dan dia datang, dia ceritakan bahwa istrinya sudah pergi dan tinggalkan 2 anak, dan dia harus mengasuh 2 anak, dan dari cerita itu mereka bicara-bicara supaya ibu bisa membantu dia. Tetapi ternyata dia juga yang mengejar wanita lain. Jadi istrinya ikut laki-laki yang lain, dia ikut wanita yang lain. Jadi mereka berdua melakukan hal yang sama di luar batasan. Dan dia harap bahwa istrinya bisa bertobat dan bisa kembali karena masih ada cinta kasih antara mereka. Lalu dia bilang kepada ibu, ibu kalau ibu bisa menginjili mantan istri saya ini, dia bisa kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia berubah. Lalu istri saya menjawab begini, ya kalau Anda juga percaya kepada Tuhan Yesus, Anda juga bisa berubah. Nah dia bilang, oh tunggu dulu Bu, belum siap. Ya, jadi bukan dia tidak tahu, dia tahu, tetapi dia belum mau. Nah ini yang kita lihat di dalam hati manusia. Demikian kita kalau kita belum membuka hati kita kepada Tuhan Yesus. Nah apa yang dikatakan di sini? Ayat 18, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia itu.
Jadi murka ini bukan kemarahan saja, bukan hukuman saja, tetapi ini satu sikap Allah terhadap dosa. Macam-macam dosa yang ada di dalam hati manusia. Dia tidak senang melihat itu. Dan Allah minta supaya kita bertobat dan berubah. Jadi kita tidak boleh terus di dalam keadaan kita sendiri. Kemudian lihat dalam ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba lihat saja kiri kanan di sekitar kita. Begitu banyak orang yang ikut kebatinan, umpamanya mereka aliran kebatinan mau cari kuasa di dalam mereka sendiri. Jadi ingin mencari sesuatu yang baik dari dalam diri sendiri. Kemudian orang yang pakai guna-guna dan banyak magic dan macam-macam itu. Kalau ada penyakit, ya pergi ke dukun, ya minta dia panggil kuasa-kuasa yang dapat menyembuhkan. Ini semua sia-sia. Paulus bilang di sini, Roh Kudus membimbing kita bahwa ini bukan dari Allah. Ini dari kuasa-kuasa yang ada. Ya memang kuasa-kuasa itu dapat melakukan beberapa hal, tetapi tidak dapat menyelamatkan jiwa. Dan pada satu saat nanti, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kalau kita belum mengikuti Yesus Kristus, kita berada di dalam keadaan yang bahaya. Karena tidak ada janji bagi kita. Kemudian kita lihat dalam ayat 25. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dan coba lihat kiri kanan aja di seluruh tanah air ini. Orang bikin berhala atau dia menyembah pohon atau dia bawa alat pusaka, itu benda yang disimpan, bermacam kris dan sebagainya. Itu semua merupakan penyembahan kepada yang bukan Allah. Dan ini kelakuan kita, saudara-saudara. Lain daripada orang yang hal yang moral. Seperti kita lihat di dalam ayat 27, 26, istri-istri yang cari wanita yang lain untuk hal yang tidak wajar. Kemudian ayat 27, suami-suami meninggalkan istri dan cari laki-laki, di mana mereka melakukan hal yang jijik dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mereka toh tidak mau mengakui Allah, mereka mau melakukan hal yang menyenangkan hati mereka. Nah ini hati manusia. Tolong lihat di dalam gambarnya lagi. Peraturan Tuhan yang benar ditolak, yang kita lihat. Ini yang Paulus kasih tahu kita. Akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu yang gambar pertama itu tembok. Lihat tembok. Orang yang masuk tembok itu gak bisa masuk ke dalam menembus. Tidak dapat juga mengelilingi atau mengatasinya. Ini terpisah dari Allah. Ini kematian rohani, satu gambaran. Mereka ingin masuk, tetapi mereka tidak bisa. Karena ada tembok dosa mereka yang memisahkan mereka dari Tuhan. Kemudian dalam gambar kedua itu, hati manusia, perasaan yang bersalah, itu penuh dengan dosa yang kita lihat di dalam gambar ini. Hati manusia menjadi gelap karena dia tidak membuka hati supaya dapat disucikan oleh Tuhan. Kemudian yang berikut, gambar ketiga. Ini beban dosa. Kita lihat di sini orang yang menanggung beban. Itu beban dosa yang dia tanggung. Itu kita, saudara-saudara. Kalau belum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita membawa beban dosa itu.
kita lelah dan susah, tetapi kalau kita tidak melepaskan dosa itu, kita harus membawanya. Kemudian gambar yang berikut, yang keempat itu, kerusakan rohani. Itu yang kita lihat. Orang egoisme, bohong, keduniawian, ketidakjujuran, kebencian, dan lain-lain semacam itu. Banyak yang kita lihat di dalam gambar-gambar ini. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Inilah orang yang menjadi kita, atau kita yang menjadi orang semacam ini. Jadi kita harus melihat seterusnya akibat. Karena ada akibat daripada dosa ini. Dan kita baca lagi dari firman Tuhan ayat 28 sampai ayat 32. Saya mempersilakan Ibu Mega. Roma pasal yang pertama ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kepasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, dan pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal dan tidak setia, tidak penyayang dan tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, terima kasih. Kita lihat di dalam pembacaan ini bagaimana orang berusaha ya untuk menyelamatkan diri sendiri dan tidak mau mengakui. Ada seorang anak di gereja kami di Amerika, dia umur 17 tahun. Waktu dia bantu kami di rumah, dia bantu di kebun. Jadi ibu lagi sempat bicara-bicara dengan dia. Lalu ibu tanya kepada dia, ya nanti kalau kamu meninggal ya bagaimana nasibnya? Dia bilang, ya saya mau masuk surga. Lalu ibu bilang, kenapa kamu pikir Tuhan mau menerima kamu? Ya dia bilang, ya karena ya saya juga cukup baik, saya gak apa-apa. Jadi orang bilang ya Tuhan kasih kita, dia terima kita. Ibu bilang, wah ini memang lebih daripada itu. Kamu harus tahu kita siapa dan Tuhan siapa. Yang mau masuk surga itu tidak segampang itu, karena Tuhan menuntut sesuatu sebelumnya. Lalu ibu mulai menerangkan bahwa dia harus menerima Tuhan Yesus karena dosanya kalau tidak diampuni, kalau dia tidak disucikan, dia nggak bisa masuk surga. Lalu anak itu bilang, wah ini pertama kali saya dengar berita begini. Dan dia mulai berpikir, ya lambat laun, syukur kepada Tuhan, lambat laun dia bisa percaya. Tetapi tidak semua yang percaya. Dan kita lihat di dalam gambar ini yang kita tunjuk bagi saudara-saudara, banyak orang yang berjalan. Ya, ini manusia secara umumnya di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka datang kepada salib dan ada yang pilih mau masuk lewat jalan salib. Mereka naik jalan itu menuju ke Allah karena melalui salib kita diselamatkan. Tetapi ada yang tidak pakai jalan salib itu. Dan kita lihat mereka jatuh ke bawah. Ini kejatuhan di dalam kematian yang kekal.
karena mereka tidak ada yang menyelamatkan mereka. Mereka anggap bahwa mereka cukup baik, orang beragama, orang yang berbuat baik, orang yang selalu aktif mungkin di dalam hal keagamaan. Tetapi karena tidak ada juru selamat, mereka tidak masuk. Tuhan tidak menerima mereka. Jadi kita harus lihat di sini satu pilihan bagi kita untuk menerima Yesus atau menolak Yesus. Di sini Paulus menerangkan kepada kita bahwa ada kebenaran pada Allah yang Allah mau beri kepada kita. Jadi kebenaran itu adalah di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil itu dengan kata lain ialah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang dari surga untuk mencari jiwa yang hilang. Dia bilang kepada Zakheus, waktu Zakheus mengundang dia ke rumah, dia bilang anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Jadi inilah pelayanan Yesus di dalam hidup kita. Nah, dalam kitab Roma ini, Paulus akan menjelaskan dan kita akan melihat penjelasan itu dalam sesi berikut dengan pasal kedua dan seterusnya. Bagaimana Paulus membukakan kepada kita pengertian bagaimana iman kita harus berfungsi untuk menerima janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa ada hidup yang kekal. Kebenaran Tuhan itu dapat diberi kepada kita dan hati kita dapat disucikan. Tetapi kalau kita menolak, ada juga firman Tuhan bahwa ada hukuman terhadap orang yang tetap membawa dosanya sendiri, yang tetap mau cari jalan keselamatan sendiri. Dan hal itu akan kita lihat juga dengan surat yang cukup panjang, Paulus menerangkan hal-hal ini. Lalu tolong ikut terus pada pelayanan ini, ya, firman Tuhan di dalam kitab Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi sekian dulu, Tuhan memberkati Anda sekalian, sampai berjumpa kembali.